Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 Timnas Besar PKS 2 yang beranggotakan Intan Indasari, Mela Dwi Indiani, dan saya sendiri, Vito Saputra. Oke, pada tugas PKS 2 kali ini, kelompok kami membuat program C++ mengenai siklus batuan dan klasifikasinya, di mana pada program ini kami menggunakan perulangan 2 serta for, kemudian ada percabangan kami menggunakan if else, dan tentunya ada array dalam programnya. Nah, pertama-tama dalam membuat program ini, kami menuliskan atau membuat headernya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menuliskan include IOStream, diikuti dengan using namespace std. Untuk main programnya kami menggunakan kamus string dan variabelnya opsi. Nah, opsi ini diperuntukkan untuk perulangan dual yang pertama pada program ini. Setelah membuat kamusnya, kami lanjutkan membuat do, diikuti dengan int kode, dan di bawahnya ada keluaran cout mengenai program siklus batuan dan klasifikasi batuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa siklus batuan dan klasifikasi batuan yang ada di bumi ini ada tiga jenis batuan ya, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, untuk batuan beku sendiri, di sini kami menuliskan batuan beku sebagai kode 1 dan kode 2 itu sebagai batuan sedimen, kode 3 sebagai batuan metamorf. Nah, nantinya pengguna program akan diminta untuk memasukkan kode jenis batuan yang ingin dilihat materinya. Nah, setelah membuat keluaran hal-hal tersebut, dilanjutkan untuk membuat input, yaitu dengan cara sin kode, diikuti dengan cout nline. Nah, di sini cout nline ini berfungsi sebagai jarak baris antara keluaran berikutnya. Nah, setelah membuat tersebut atau memasukkan kode tersebut, di sini dilanjutkan dengan percabangan dengan if dan else. Nah, di if apabila pengguna program ini memasukkan angka 1, yaitu kode untuk batuan beku, maka materi yang akan keluar tentang batuan beku. Di sini juga ada permintaan kembali bahwa pengguna diminta untuk memasukkan kode kembali. Di sini kodenya kami deklarasikan dengan huruf N. Di sini huruf N ini dimaksudkan untuk kode materi yang ada di batuan beku, yaitu 1 untuk siklus batuan dan 2 itu untuk klasifikasi batuan. Nah, selanjutnya diikuti dengan keluaran, masukkan kode 1 sampai 2. Kemudian ada input kode N, di sini cout nline. Nah, apabila pengguna program ini memasukkan N sama dengan 1, maka yang materi yang akan keluar di layar adalah tentang siklus batuan beku, di mana siklus batuan beku dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada dua hal yang mempengaruhi siklus batuan beku, yaitu siklus internal dan eksternal. Dalam membuat tampilan program ini, di sini kami menggunakan array dengan kamus string siklus dalam kurung siku 2 diikuti dengan inti, dan dalam mengisi array juga kita menggunakan for i sama dengan 0, i kurang 2, i plus plus. Terus kita deklarasikan bahwa siklus i itu sama dengan siklus internal, yaitu dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, dan siklus 1 itu sama dengan siklus eksternal, yaitu dipengaruhi oleh aktivitas udara dan air. Dalam membaca dan menuliskan isi, serta menampilkan array ke layar, kita menggunakan for i sama dengan 0, i kurang 1, i plus plus, diberi dengan cout atau keluaran. Di sini di sampingnya dituliskan siklus i nline, siklus 1 nline. Nah, apabila pengguna tadi memasukkan kode N sama dengan 2, maka keluaran yang akan terjadi di layar yaitu mengenai klasifikasi batuan beku, di mana pada materi klasifikasi batuan beku ada terdiri beberapa hal, yaitu berdasarkan komposisi dan berdasarkan tekstur. Nah, pada else if N sama dengan 2 ini kami menggunakan keluaran dengan cout saja. Terus setelah itu kami akhiri pada else if N kode 2 pada batuan beku, diakhiri dengan cout nline. Nah, apabila
pengguna di awal memasukkan kode jenis batuannya itu adalah 2, yaitu materi yang akan keluar adalah mengenai materi tentang batuan sedimen. Sama seperti halnya pada batuan beku, pengguna diminta untuk memasukkan kode materi yang ada di batuan sedimen, yaitu 1-2, di mana kode 1 itu merujuk kepada siklus batuan, dan kode 2 diklasifikasikan sebagai klasifikasi batuan. Nah, di sini kode untuk materi di batuan sedimen kita deklarasikan dengan huruf N dengan INTN, diikuti dengan Cout, masukkan kode 1-2, diikuti lagi dengan sin yaitu N, kemudian diakhiri juga dengan Cout N line. Di sini Cout N line berfungsi sebagai jarak antara baris ke baris berikutnya pada layar yang akan terjadi. Nah, setelah itu, apabila pengguna program memasukkan N sama dengan 1, maka materi yang akan keluar yaitu mengenai siklus batuan sedimen, di mana siklus batuan sedimen ini terdiri atau dikontrol oleh beberapa siklus, yaitu diantaranya ada pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi, dan burial, serta yang terakhir itu ada diagnesis. Nah, dalam pembuatan materi siklus batuan pada batuan sedimen ini, kami menggunakan array dengan kamus yaitu string, diikuti dengan siklus dalam kurung siku 6, diikuti juga dengan int i. Dalam mengisi array kita menggunakan for, yaitu i sama dengan 0, i kurang 6, i plus plus, di mana siklus i kita deklarasikan sebagai siklus 1 yaitu pelapukan, siklus 2 kita deklarasikan sebagai siklus 2, siklus 1 kita deklarasikan dengan siklus 2 yaitu erosi, siklus 2 kita deklarasikan sebagai siklus 3 dan yaitu transportasi, siklus 3 itu sama dengan siklus 4 yaitu sedimentasi, siklus 4 sama dengan siklus 5 yaitu burial, dan siklus 5 sama dengan siklus 6 yaitu diagnesis. Dalam membaca dan menuliskan isi array dan menampilkannya ke layar saat dijalankan programnya, kita menggunakan for i sama dengan 0, i kurang 1, i plus plus, diikuti dengan Cout siklus i, n line, sampai dengan siklus 1 sampai ke siklus 5. Nah, setelah itu, apabila pengguna program memasukkan kode N sama dengan 2, maka keluaran materi yang akan ditampilkan di layar yaitu tentang klasifikasi batuan sedimen, yaitu di mana klasifikasi batuan sedimen ini ada dibagi berdasarkan ukuran batunya atau size dari batuan sedimen tersebut, di mana kita menggunakan kamus yaitu string opsi. Di sini adalah perulangan duel yang kedua. Dilanjutkan menggunakan float size, string index, Cout, masukkan ukuran batu dalam bentuk angka milimeter. Nah, di bawahnya juga ada input, di mana program nanti meminta untuk pengguna programnya memasukkan ukuran dari batuan sedimen tersebut, yaitu di dalam bentuk milimeter. Kemudian diakhiri dengan Cout N line. Kemudian setelah membuat kamus tersebut, maka kita lanjutkan menggunakan Cout atau ukuran berdasarkan input ukuran dimasukkan, diikuti dengan size dalam tanda kutip milimeter, N line. Kemudian di bawahnya diikuti dengan Cout, batuan tersebut masuk dalam kategori. Nah, di sini kita menggunakan percakapan if dan else, di mana if yang pertama kita menggunakan size apabila size dari ukuran batu sedimen ini kurang dari 0,0004, maka batuan tersebut dikategorikan sebagai batu lempung. Nah, selanjutnya kita menggunakan else if, lanjutan dari if yaitu apabila size dari ukuran batuan sedimen itu kurang dari sama dengan 0,06, maka batuan tersebut dikategorikan sebagai batu lanau. Kemudian ada else if kembali, di sini ada size apabila kurang 2,
maka indeks batuan tersebut dikategorikan sebagai batu pasir. Kemudian di sini ada else if size kurang dari sama dengan 4, maka indeks tersebut dikategorikan sebagai batu kerikil. Else if kembali lagi, di mana size ini apabila ukuran batuan kurang dari sama dengan 64, maka indeks tersebut dikategorikan sebagai batu koral. Dan yang tertulis di sini kembali, di sini ada else if lagi. Apabila size ukuran batuan sedimen ini kurang dari sama dengan 256, maka indeks batuan dikategorikan sebagai batu kobel. Dan yang terakhir itu adalah else if size apabila ukuran batuan sedimen tersebut lebih besar dari sama dengan 256, maka indeks tersebut dikategorikan sebagai batuan bongkar. Nah, dalam menampilkan kategori indeks tersebut, kami menuliskan COD sama dengan COD diikuti dengan indeks N line. Kemudian ada COD. Di sini ada keluaran mengenai ingin input ukuran batu yang lain. Nanti pengguna akan diminta apabila pengguna program itu ingin mengulang dari tentang klasifikasi batuan sedimen, yaitu memasukkan angka dari ukuran batu sedimen, maka pengguna diminta untuk memasukkan kata ya dan tidak untuk lanjut ke langkah berikutnya. Di sini di bawahnya kita membuat input, yaitu dengan cara sin sama sin opsi diikuti dengan COD and line. Kemudian di bawahnya ada while opsi double sama dengan ya. Nah, di sini adalah while yang dimaksud ini adalah while lanjutan dari do while yang kedua. Sedangkan yang di sini apabila pengguna program memasukkan kode 3 di awal, yaitu pada jenis batuannya, maka pengguna program akan dapat melihat tentang materi pada batuan metamorf. Sama halnya dengan batuan beku dan batuan sedimen, pada batuan metamorf juga. Di sini pengguna program diminta untuk memasukkan kode N, di mana kode N ini bertujuan untuk pengguna memilih materi apa yang akan dikeluarkan ataupun ditampilkan pada layar program setelah dijalankan, yaitu ada kode 1 sebagai siklus batuan, kode 2 sama dengan siklus klasifikasi batuan, diikuti dengan INTN, kemudian ada COD, masukkan kode 1 sampai 2, diikuti kembali dengan input, yaitu dengan cara sin, and diikuti dengan COD and line. Nah, apabila pengguna memasukkan kode N sama dengan 1, maka yang akan keluar mengenai materi batuan metamorf, yaitu pada siklus batuan. Pada siklus batuan metamorf, seperti yang kita ketahui bahwa batuan metamorf itu terdiri dari 2 proses siklus ya. Yang pertama itu ada siklus pertama, dan selanjutnya itu ada siklus yang kedua. Nah, dalam membuat atau menampilkan materi siklus batuan pada batuan metamorf, kita menggunakan array, di mana kita pertama membuat kamus terlebih dahulu, yaitu menggunakan string, kemudian diikuti dengan siklus dalam kurung siku 7, kemudian diikuti kembali dengan INTI. Dalam mengisi array kita menggunakan for 1 sama dengan 0, i kurang 7, i plus plus. Nah, dalam siklus yang ke-1 pada siklus batuan metamorf, maka siklus I kita deklarasikan sebagai siklus 1, yaitu magma, dan siklus 1 kita deklarasikan sebagai siklus 2, yaitu metamorphic rock. Nah, pada siklus yang kedua, pada batuan metamorf, yaitu siklus 2, kita deklarasikan sebagai siklus 1, yaitu magma. Siklus 3 kita deklarasikan sebagai siklus 2, yaitu igneous rock. Dan siklus 4 kita deklarasikan sebagai siklus 3, yaitu sedimen. Dan yang siklus 5 kita deklarasikan sebagai siklus 4, yaitu sedimentary rock. Dan yang terakhir yaitu ada siklus 6 kita deklarasikan sebagai siklus 5, yaitu metamorphic rock. Dalam membaca dan menuliskan isi dan menampilkan array ke layar saat program dijalankan, kita menggunakan for i sama dengan 0, i kurang 7, i plus plus, diikuti dengan COD atau keluaran, yaitu siklus pertama, diikuti dengan N line sama dengan
ikuti kembali, dilanjutkan dengan siklus I, N-line, siklus 1, N-line. Nah, siklus kedua kita menggunakan keluaran juga, yaitu menggunakan Cout dalam petik siklus kedua, yaitu diikuti dengan N-line, kemudian dilanjutkan menggunakan siklus 2, N-line, siklus 3 hingga siklus 6. Nah, setelah itu apabila pengguna program memasukkan input N, kode N sama dengan 2, maka materi yang akan keluar mengenai batuan metamorf yaitu tentang klasifikasi batuan metamorf. Seperti yang kita ketahui di program ini bahwa klasifikasi batuan metamorf itu terdiri dari beberapa hal ya, yaitu metamorfisme termal, boreal, dan regional. Dalam menampilkan materi tentang ini, kami menggunakan array dengan cara menuliskan kamus terlebih dahulu, yaitu kamus string klasifikasi. Klasifikasi diikuti dengan tanda kurung siku 3. Dalam tanda kurung siku 3 diikuti kembali dengan INTI. Dalam mengisi array kita menggunakan for I sama dengan 0, I kurang 2, I plus plus. Kemudian ada klasifikasi I kita deklarasikan sebagai 1, yaitu metamorfisme termal atau kontak. Klasifikasi 1 itu kita deklarasikan sebagai 2, metamorfisme boreal atau beban. Klasifikasi 2 kita deklarasikan sebagai 3, metamorfisme regional atau dinamo termal. Dalam membaca dan menulis isi array dan menampilkan array ke layar saat program dijalankan, kita menggunakan for I sama dengan 0, I kurang 1, I plus plus. Di bawahnya kita tulis keluaran yaitu Cout klasifikasi dalam kurung siku I, N-line diikuti dengan klasifikasi dalam kurung siku 1, N-line klasifikasi dalam kurung siku 2, N-line. Nah, di bawah setelah ini kita diberikan pilihan saat program dijalankan nantinya, yaitu kita saat menuliskan programnya kita menggunakan Cout, yaitu apabila ingin melihat jenis batuan yang lain maka penjalan atau pengguna program ini diminta untuk memasukkan kata yes, dan sedangkan apabila tidak ingin melihat jenis batuan yang lain ataupun mau mengakhiri program ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan no. Kemudian di bawahnya kita membuat input yaitu dengan cara sin opsi. Di sini sin opsi yaitu pada string opsi yang pertama, yaitu pada dual yang pertama. Kemudian ada Cout N-line. Dan di sini while opsi double sama dengan yes. Kemudian ada Cout N-line, di bawahnya juga ada Cout, program telah selesai. Kemudian yang terakhir di sini ada opsi kembali. Opsi kembali, kemudian di sini dilanjutkan dengan kalimat terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, untuk itu mari kita coba menjalankan program ini. Nah, di sini sudah terlihat di layar bahwa program siklus batuan dan klasifikasi batuan. Di sini ada 3 jenis batuan di program ini, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Coba kita mau melihat materi batuan pada batuan beku, yaitu kode 1, maka masukkan kode jenis batuan yang ingin Anda lihat, yaitu kode 1 untuk batuan beku. Di sini saya memasukkan angka 1. Nah, di sini ada keluaran kembali di mana batuan beku itu sebagai judul, terus dilanjutkan dengan apa yang ingin Anda ketahui tentang batuan beku. Di sini ada 1 siklus batuan, 2 klasifikasi batuan. Di sini saya akan melihat siklus batuan, maka saya akan memasukkan angka 1. Nah, di sini terdapat siklus batuan beku. Nah, siklus batuan beku dipengaruhi oleh siklus internal dan siklus eksternal. Nah, di bawahnya ini ingin melihat jenis batuan yang lain. Di sini ada pertanyaan, maka apabila ingin melihat jenis batuan yang lain maka akan kita diminta untuk memasukkan atau menuliskan yes.
maka saya akan tuliskan yes. Dan apabila tidak ingin melanjutkan program ini, maka program meminta untuk menuliskan atau memasukkan no. Di sini saya memasukkan yes. Nah, saat memasukkan yes, di sini program kembali lagi atau mengulang dari awal, yaitu tentang program siklus batuan dan klasifikasi batuan. Kita diminta untuk memilih jenis batuan lagi. Di sini saya coba untuk memilih batuan sedimen, yaitu kode 2. Nah, setelah muncul kembali di sini, saya ingin melihat klasifikasi batuan pada batuan sedimen, maka kita masukkan kode 2. Nah, di sini ada perintah lagi di mana program meminta untuk memasukkan ukuran batu dalam angka milimeter. Misal, batuan sedimen yang ingin kita cari jenisnya yaitu misal berukuran 5 mm. Maka saya memasukkan angka 5. Nah, setelah itu akan muncul keluaran yaitu berdasarkan input ukuran dimasukkan yaitu 5 mm, batuan tersebut masuk dalam kategori batu koral atau pebblestone. Nah, ingin input ukuran batu yang lain, masukkan ya untuk mengulang dan tidak untuk lanjut langkah berikutnya. Nah, di sini saya mau menginputkan ukuran batu sedimen lagi, maka saya akan memilih ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ukuran batuan sedimen lagi. Misal batuan sedimen yang akan kita ukur lagi yaitu berukuran 0,003. Di sini kita menggunakan titik untuk komanya. Berdasarkan input ukuran dimasukkan yaitu 0,003 mm, batuan tersebut masuk ke dalam kategori batu lanau atau siltstone. Nih, di sini ada pertanyaan kembali. Ingin input ukuran batu yang lain, masukkan ya untuk mengulang dan tidak untuk lanjut langkah berikutnya. Dan saya memilih untuk lanjut ke langkah berikutnya. Jadi saya memasukkan kata tidak. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, ingin melihat jenis batuan yang lain. Di sini saya tidak ingin melihat jenis batuan yang lain. Nah, di sini telah kita lakukan programnya, yaitu di sini ada keterangan program telah selesai dan ada ucapan terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi seperti itu program yang kami buat mengenai siklus batuan dan klasifikasi batuan. Nah, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.